Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara. Ambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, saudara. Judulnya Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini adalah Yudas. Nama lengkapnya Yudas Iskariot. Seperti yang kita tahu, bahwa Yudas adalah pengkhianat. Yudas mengkhianati Yesus yang adalah gurunya sendiri. Peristiwa ini terjadi sebelum pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Yudas juga yang merekayasa semua rencana untuk menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada imam kepala. Kalau kita lihat di sini bagaimana jahatnya Yudas, kan? Bagaimana tidak terima kasihnya Yudas kepada Yesus atas apa yang sudah dilakukan. Yudas memberikan pembalasan yang sangat menyakitkan. Ternyata waktu yang menentukan bahwa akhirnya dia bukan menjadi orang yang taat dan setia, tapi justru menjadi pengkhianat, saudara. Sangat disayangkan. Karena Yudas begitu dipercaya, Yudas begitu luar biasa di mata Yesus. Yudas adalah orang kepercayaan, orang kebanggaan. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang dilakukan Yudas yang mengecewakan. Yang pertama, di Matius pasal 26 ayat yang ke-14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Kita lihat di sini, Yudas meninggalkan ke-12 murid itu. Itu artinya, Yudas memilih untuk meninggalkan teman-temannya sendiri. Sahabat-sahabatnya, para murid yang selama ini bukan hanya sebagai teman, tapi sudah seperti saudara. Karena 24 jam mereka bersama. Karena selama 24 jam mereka ada bersama dengan Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yudas? Inilah pilihan. Yudas memilih untuk mengakhiri pertemanan, saudara. Sungguh menyakitkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia sendiri yang memutuskan hubungan pertemanan. Bukan murid-murid yang lain. Bukan 11 murid yang lain. Apa yang dilakukan oleh Yudas adalah keputusannya sendiri, saudara. Ini yang saya mau katakan, berita yang baik hari ini. Keputusan kita menentukan langkah kita. Kalau keputusan kita itu baik, pasti langkah kita akan baik. Tapi kalau keputusan kita salah, langkah kita juga akan salah. Dan kalau pergaulan kita itu baik dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang rohani, orang-orang yang memberikan semangat, memberikan motivasi, yang mendoakan, pasti pergaulan juga akan baik. Tapi kalau pergaulan kita bersama dengan orang-orang yang tidak baik, yang suka gosipin orang, yang suka merencanakan yang jahat, yang suka membuli, yang suka melakukan hal yang mengintimidasi, menebar hoaks, pasti pergaulan kita juga akan meniru mereka, bahkan akan sama dengan mereka, saudara. Jadi kejatuhan Yudas karena pergaulannya. Selama ini dia bergaul dengan murid-murid, tetapi tidak sepenuhnya membina hubungan dengan mereka. Dia juga membina hubungan dengan orang lain. Bahkan dikatakan di sini dengan imam-imam kepala. Imam-imam kepala adalah orang-orang yang menentang Yesus guru, yang menentang pengajaran Yesus. Orang-orang yang berusaha menangkap, mengadili, bahkan membunuhnya. Sekarang Yudas berteman dengan mereka, saudara. Saudara bisa bayangkan, tadinya orangnya rohani, tadinya orangnya hebat, tadinya orangnya dekat dengan Tuhan. Sekarang dekat dengan pembunuh. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa, sangat mengecewakan? Jadi yang pertama Tuhan ingatkan kita, saudara,
jaga pergaulan kita, jaga hubungan kita. Sekali saja kita membuka celah dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berlaku buruk, seterusnya kita akan terikat, saudara. Yudas mengikat dirinya dengan mereka. Sekali dia membuka hatinya, seterusnya dia terikat, saudara. Yang kedua, dia cinta uang. Tugasnya sebagai bendahara tidak membuat dia jujur, justru dia mencuri uang yang ada di dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia bendahara yang tidak jujur. Dia menyalahgunakan tugas dan wewenangnya. Bukankah kita sering mendengar orang seperti itu, saudara? Banyak orang yang tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, dengan jujur, bahkan menyalahgunakan posisinya, menyalahgunakan tugasnya, mengambil keuntungan, korupsi, mengambil uang yang bukan hak, mengambil wewenang yang bukan hak. Banyak korupsi di mana-mana karena banyak orang yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya. Dan Tuhan ingin kita tidak menyalahkan tugas dan wewenang yang Tuhan berikan, saudara, supaya kita bisa tetap diberkati, supaya kita bisa tetap dekat Tuhan dan kita tetap menjadi berkat. Yudas tidak bisa menjadi berkat karena dia mencuri uang yang dipegangnya. Padahal dia adalah murid Tuhan. Seharusnya dia menjadi teladan, seharusnya dia menjadi berkat, bahkan seharusnya dia melayani. Tetapi ketika dia membuka hatinya untuk mamon, untuk uang, dia pun terikat. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Akar kejahatan adalah cinta uang. Yudas berubah dari orang yang cinta Tuhan, cinta pelayanan, sekarang cinta uang, saudara. Perubahan yang sangat drastis, dan itu kejatuhan. Dia jatuh karena pilihan. Hari ini Tuhan ingin kita memilih apa yang baik, apa yang menurut kita baik. Nasihat firman Tuhan hari ini, saudara, pilihlah sesuai apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana caranya supaya kita bisa memilih yang terbaik? Dengan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan memilih yang terbaik. Dia akan memilih yang menyenangkan Tuhan. Bahkan dia akan memilih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus akan memimpinnya, Roh Kudus akan memberitahu kepadanya untuk melakukan yang terbaik. Kesalahan Yudas karena dia tidak minta Tuhan memimpin langkahnya. Dia tidak minta nasihat Tuhan. Bahkan dia tidak minta nasihat murid-murid yang lain. Sebelum kita tanya kepada Tuhan, jangan memutuskan apa-apa, saudara. Karena keputusan itu bisa salah. Keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang sembrono, buru-buru, bisa mencelakakan, bahkan bisa menjatuhkan kita. Hari ini Tuhan ingin kita punya Roh Kudus, supaya kita bisa dipimpin, bisa dinasehati, bisa dijaga, dan bisa memutuskan yang terbaik. Karena keputusan kita mempengaruhi langkah kita. Keputusan kita mempengaruhi hidup kita. Keputusan kita mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Untuk sukacita, untuk damai sejahtera. Biarlah hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat. Awali hari ini dengan Tuhan, awali hari ini dengan Roh Kudus, awali hari ini dengan kuasa Tuhan, supaya kita melangkah dengan Tuhan, supaya saudara melangkah dengan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan, di dalam hadiratnya yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.